Theo? The acoustics make... Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Greek Recipe for Romance. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja dipecat dari pekerjaannya karena ada perampingan karyawan dari perusahaan. Selama wanita ini menganggur, dia kemudian mengunjungi ibunya di negara Yunani untuk menikmati liburan sambil mencari lowongan kerja. Di negara inilah wanita itu kemudian dikenalkan dengan seorang pria yang kebetulan butuh bantuan untuk membuka sebuah restoran yang merupakan warisan dari ibunya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari kota New York, di mana ada seorang wanita bernama Abby yang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah hotel. Pagi itu, Abby mendengar beberapa masalah dari rekan kerjanya bernama Kathy, tapi dengan pengalaman dan kemampuannya, Abby bisa menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Manager? We just want to thank you so much. Di waktu yang bersamaan, Abby mendapat telepon dari ibunya bernama Jackie yang memintanya untuk mengunjunginya di negara Yunani. Awalnya, Abby beralasan kalau dia sibuk sama pekerjaannya, tapi hari itu dia tiba-tiba aja dipecat dari perusahaan karena hotel tersebut ada perampingan karyawan. I'm so sorry. What are you gonna do now? Beberapa hari kemudian, Abby akhirnya memutuskan untuk mengunjungi ibunya yang udah menetap di negara Yunani. Ceritanya dari dulu Jackie ingin menghabiskan masa tuanya di negara ini, tapi sayang dia nggak bisa mewujudkan hal itu bersama ayah Abby yang ternyata udah lama meninggal. I just wish we decided to do it sooner while he was still free. They're everywhere here, and you can kind of eat them. Ketika akan masuk ke dalam mobil, mereka tiba-tiba melihat sebuah motor yang parkir di depan mobil Jackie yang dimiliki oleh seorang pria bernama Theo. Tentu aja Abby merasa marah kepada Theo karena menurutnya Theo udah parkir sembarangan dan menghalangi mobil ibunya yang akan keluar. Di saat Theo sampai di villa milik almarhum ibunya, dia kemudian mendapat telepon dari ayahnya yang bernama Nicholas. Ceritanya si Nicholas ini adalah seorang pengusaha di bidang kapal pesiar, dan di umurnya yang udah tua, dia ingin kalau Theo segera mewarisi perusahaannya. Don't worry. You need to finish what you start. Selama Jackie tinggal di Yunani, dia membuka bisnis sebagai maklar properti yang dibantu oleh pegawainya yang bernama Kasia. Kebetulan Kasia merupakan penduduk asli di kota tersebut, sehingga dia banyak membantu Jackie dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan penduduk lokal. Keesokan harinya, Jackie kemudian mengajak Abby ke suatu tempat untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Yanis. Hari ini, Yanis ingin mengajak mereka untuk makan siang bersama, tapi di tempat itu Abby kembali bertemu dengan Theo yang disewa Yanis sebagai koki masakan tradisional. Who is visiting us from New York. First time fire roasted red peppers. Hummus. Setelah mereka selesai makan, Abby lalu masuk ke dalam untuk bertemu dengan Theo dan mengatakan kalau dia nggak menyangka Theo bekerja sebagai seorang koki. Di sana, Abby juga membahas tentang pertemuan pertama mereka yang nggak menyenangkan, karena pada awalnya Abby sempat menganggap kalau Theo adalah pria yang menyebalkan. Don't think that you can just feed me instead of apologizing. Di saat Abby dan Kasia nongkrong di sebuah kafe, Abby kemudian bertanya tentang bisnis ibunya yang ternyata nggak berjalan dengan baik. Di waktu yang sama, Abby mendapat telepon dari Kathy yang memberitahu kalau perusahaan mereka sedang mencari seorang manajer untuk mengelola sebuah restoran. Opening restaurants. Do you have any? I know nothing about restaurants. Mendengar Abby nggak punya pengalaman di bidang itu, Kasia lalu ingin menawarkan bantuan, yaitu berlatih bersama temannya yang ingin membuka restoran baru. Ternyata teman yang dimaksud Kasia itu adalah Theo, sehingga dia juga meminta Theo untuk bertemu dengan Abby dengan alasan Abby punya pengalaman dalam mengelola hotel. Yourself. What do you have experience managing? Everyone bends. Beberapa waktu kemudian,
Kasia akhirnya mempertemukan Theo dengan Abby yang awalnya sempat menolak untuk bekerja sama. Namun Kasia mencoba untuk membujuk mereka berdua karena selain berguna bagi pengalaman Abby, Theo juga butuh bantuan dalam mengelola bisnisnya. Next weekend, right? And you have to be able to talk about restaurants. Merasa ucapan Kasia ada benarnya, mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama, tapi Abby hanya akan membantu pembukaan restoran Theo dalam 2 minggu ke depan. Okay, Theo Christodouloumenopoulos. Di tengah perjalanan pulang, Theo lalu meminta Kasia untuk merahasiakan nama keluarganya agar orang lain gak mengetahui kalau dia adalah anak dari pengusaha kapal pesiar. Before I inevitably have to turn back into a papas. Adegan film kemudian beralih sebentar ke Nicholas, di mana dia menyuruh anak buahnya yang bernama Dimitri untuk mencari Theo di villa ibunya. Beberapa tahun yang lalu, Theo sebenarnya pernah magang di perusahaan ini, dan karena dia bisa menunjukkan hasil yang baik, Nicholas jadi berambisi untuk mewariskannya kepada Theo. He won't last long on his own. Sementara itu di tempat lain, Abby lalu berbicara kepada ibunya, kenapa Jackie nggak pernah bercerita apa-apa tentang kondisi bisnisnya yang lagi menurun. Abby pun akhirnya menawarkan bantuan untuk mempromosikan usaha ini lewat web dan sosial media. Siapa tahu hal itu bisa mempermudah ibunya dalam mendapatkan klien. It gets attention. Yes, I can do some work on your website. Make sure. Keesokan harinya, Abby datang menemui Theo di sebuah tempat bekas restoran yang diwariskan oleh ibunya yang bernama Sofia. Di sana, Theo bercerita kalau tempat ini sebenarnya dibangun sama kakek dan neneknya, dan karena banyak memiliki kenangan manis, Theo ingin menghidupkan kembali restoran tersebut. Sebagai langkah awal membuka restoran, Abby ternyata sempat meneliti restoran lain, di mana mereka menyediakan beberapa makanan umum yang cukup laris. Awalnya, Theo nggak mau menyajikan jenis makanan yang sama dengan mereka, tapi sebagai koki yang cukup handal, dia bisa aja memasak makanan yang sama dengan resep dan rasa yang berbeda. Preferences. Like they want choices, options. Setelah mereka berdua sepakat soal menu, Theo dan Abby kemudian mulai bekerja sama untuk membersihkan restoran tersebut. Setibanya di villa, Theo tiba-tiba merasa terkejut dengan kedatangan Dimitri yang ingin mengajaknya berbicara berdua dan berusaha membujuknya agar mau bergabung ke perusahaan ayahnya. Berhubung villa ini dibangun atas nama perusahaan, Nicholas ternyata ingin menjual villa tersebut dengan harapan Theo nggak punya pilihan selain kembali ke rumah. Namun Theo tetap menolak untuk pulang ke kota Athena dan mengatakan kalau dia juga memiliki cita-cita, yaitu ingin membuka kembali restoran ibunya sampai berhasil. I'm not moving back to Athens. No, he's not kicking you out. He just Keesokan harinya, Theo dan Abby kemudian datang ke pasar barang antik untuk membeli beberapa dekorasi bagi restoran mereka. Selain itu, Theo dan Abby juga membeli hadiah masing-masing. Dan setelah mereka selesai berbelanja, mereka berdua akhirnya saling memberikan hadiah tersebut sebagai kenang-kenangan. Perfect. My yaya had one just like this. It's gorgeous, Theo. Sementara itu di tempat lain, Dimitri datang ke kantor Jackie untuk mengikuti perintah Nicholas yang ingin menjual villa. Sesampainya di rumah, Jackie langsung mengucapkan terima kasih kepada Abby. Karena berkat promosinya di web dan di media sosial, Jackie akhirnya bisa mendapatkan klien baru. Why are they selling it? I have no idea. I haven't seen it yet. Sesuai alamat yang diberikan sama Dimitri, Jackie dan Abby kemudian datang ke villa tersebut dan gak sengaja bertemu dengan Theo. Namun pada saat itu Theo berbohong kalau dia hanyalah seorang penjaga villa yang diberikan tugas oleh Dimitri sebelum villa ini dijual kepada orang lain. Setelah berganti pakaian, Theo segera menyembunyikan semua foto di tempat itu agar Abby dan Jackie nggak tahu kalau dia adalah anak dari pemilik villa ini. Theo pun akhirnya mengantar Abby dan Jackie untuk melihat-lihat di sekeliling villa, dan seperti yang mereka ketahui, villa ini adalah milik Nicholas Papas yang merupakan seorang miliarder.
The acoustics make it. Keesokan harinya, Abby kemudian datang ke restoran untuk membantu Theo dalam memasang semua perabotan yang udah mereka beli. Setelah selesai, Theo lalu mengajak Abby ke perkebunan zaitun karena sesuai dengan resep masakan dari keluarga ibunya, mereka selalu menggunakan minyak zaitun yang dibuat sendiri. Sambil membuat minyak zaitun, Theo lebih banyak bercerita tentang keluarga ibunya yang merupakan penduduk asli dari kota ini. Di malam harinya, Theo akhirnya mengajak Abby untuk jalan-jalan di tengah kota, dan kebetulan hari itu ada sebuah festival yang memperlihatkan tari-tarian untuk menghibur para turis. Sebelum mereka membuat daftar menu bagi restoran, Theo kemudian mulai memasak beberapa makanan yang menggunakan perpaduan resep dari ibunya. Pada hari itu, Theo dan Abby sama-sama bercerita tentang pengalaman kerja mereka, yang dimana Abby menyukai pekerjaannya karena bisa menghasilkan cukup uang bagi kehidupannya. Ketika giliran Theo, dia hanya bercerita kalau dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan, tapi Theo nggak mau bilang kalau perusahaan itu merupakan milik ayahnya. Theo pun lalu membahas tentang kerjasama mereka yang berjalan dengan baik, sehingga dia ingin kalau Abby juga punya rasa memiliki atas restoran yang mereka bangun bersama-sama. What made me want to do this? The restaurant, Abby. It's something that. Beberapa waktu kemudian, Jackie mengadakan pertemuan dengan Dimitri untuk membahas tentang villa yang ingin dijual oleh perusahaan Nicholas. Pada saat itu, Jackie sempat menyebut nama Theo yang tinggal di villa tersebut, sehingga Dimitri akhirnya memberitahu kalau Theo sebenarnya adalah putra dari Nicholas. Theo Christodoulopoulos Papas is the son of Nicholas Papas, the village. Ketika sampai di rumah, Jackie kemudian langsung memberitahu Abby tentang sosok Theo dan ayahnya yang merupakan pengusaha kapal pesiar. Namun Abby sama sekali nggak merasa marah dengan berita tersebut dan berpikir kalau Theo pasti punya alasan yang kuat kenapa selama ini dia merahasiakan identitasnya. As far as secrets go, it could be a lot worse. But want you to know. Abby yang masih penasaran, kemudian mencoba untuk mencari nama Theo di internet sambil bercerita tentang pertemuan mereka kepada Katie. Di sisi lain, Dimitri lagi-lagi datang menemui Theo dan masih berusaha membujuknya untuk pulang ke rumah dengan mengatakan kalau sang ayah sangat mengharapkan kedatangannya. Because he could not bear to see anyone but Sophia in that kitchen. Theo yang ingin meneruskan restoran ibunya lalu kembali menolak permintaan tersebut. Dan karena Villa Sofia akan dijual, Theo akhirnya memilih untuk tinggal di restoran. Keesokan paginya, Dimitri akhirnya mendapat telepon dari Nicholas, sehingga dia ingin meminta waktu tambahan untuk meyakinkan Theo agar mau pulang ke kota Athena. I just need some extra time to convince. Di saat Abby datang ke restoran, Theo kemudian memberitahu kalau semalam dia baru aja pindah ke tempat ini. Pada saat itu, Theo tiba-tiba mendapat surat dari pemerintah kota, di mana dia harus membayar tunggakan pajak selama 10 tahun sebelum mereka boleh membuka restoran tersebut. I owe 10 years of city taxes before we can open. Karena Theo mengaku kalau dia nggak punya uang, Abby menyuruhnya untuk meminta bantuan dari keluarganya, tapi Theo masih aja merahasiakan tentang ayahnya. Abby pun akhirnya menelpon perusahaan minyak zaitun untuk meminta sponsor dan mengatakan kalau restoran ini adalah milik Theo yang merupakan putra dari Nicholas Papas. The chef is Theo Papas. Beberapa saat kemudian, Theo mengajak Abby datang ke perusahaan wine untuk memilih jenis wine yang akan disajikan di restoran mereka. Di sana, Abby akhirnya memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan investor yang sepakat untuk membayar tunggakan pajak dengan imbalan Theo harus menggunakan minyak zaitun dari perusahaan mereka. Exclusively serve their olive oil. There? Olive? Karena selama ini keluarganya selalu membuat minyak sendiri, Theo langsung menolak tawaran itu, apalagi dia belum pernah mencobanya untuk memasak makanan. Namun ucapan itu malah membuat Abby merasa marah dan mengatakan kalau dia udah mengetahui kebohongan Theo yang sebenarnya berasal dari keluarga kaya.
You didn't even tell me your name. Good luck. Keesokan harinya, Abby melakukan wawancara dengan seorang pria bernama Thomas untuk melamar posisi manajer di restoran di Amerika. Abby pun kemudian bercerita tentang pengalamannya bersama Theo dan mengatakan kalau besok malam adalah pertama kalinya Theo akan membuka restoran tersebut. Sementara itu di tempat lain, Theo juga menelpon ke kantor ayahnya dan ingin meminta maaf kalau dia belum bisa mewujudkan keinginan Nicholas. Pada saat itu, Theo juga memberitahu tentang hari pembukaan restorannya dan meminta sang ayah untuk datang berkunjung agar Nicholas bisa melihat sebaik apa usahanya. Love you, Dad. Kemudian di malam harinya, Abby mendapat telepon dari Thomas yang ingin memberitahu kalau dia diterima untuk menjadi manajer di restoran. Namun Abby malah terlihat ragu-ragu untuk mengambil pekerjaan itu karena dia merasa bahagia bisa bekerja sama dengan Theo ketimbang dia menjadi bawahan dari orang lain. And here the restaurant feels so personal. Di sisi lain ketika Theo akan beristirahat, dia tiba-tiba aja menemukan kebocoran di restorannya yang membuatnya menjadi panik dan segera menghubungi Abby agar datang. Theo dan Abby pun lalu sama-sama meminta maaf atas perselisihan mereka, dan karena Theo memang butuh uang untuk membayar tunggakan pajak, dia akhirnya mau menuruti rencana Abby. No one else. I'd rather have homicide. I'm sorry for the olive oil thing. Setelah mereka berbaikan, Theo dan Abby kemudian langsung membereskan semua masalah agar restoran itu lolos dari pemeriksaan kelayakan bangunan. Begitu mereka selesai, Theo lalu mengajak Abby ke sebuah amfiteater kuno yang selalu ia kunjungi di saat sedang menghadapi masalah atau ingin membuat suatu permohonan. Can you feel it? Ketika mereka akan bersiap-siap untuk pembukaan, Theo dan Abby tiba-tiba mendapat berita buruk kalau restoran itu ternyata nggak lolos pemeriksaan dari pemerintah kota. Beruntung Abby memiliki ide yang cukup bagus, yaitu membuka restoran mereka di Villa Sofia sekaligus membantu pekerjaan Jackie dalam mencari pembeli. Tables at the villa and open there. Everything but is Sesuai dengan rencana tersebut, Abby kemudian datang menemui ibunya untuk meminta tolong agar membawa semua perabotan Theo ke tempat ini. Abby pun lalu mengajak mereka semua untuk menyiapkan villa itu menjadi restoran, dan di waktu para tamu udah mulai berdatangan, Abby terpaksa bolak-balik ke restoran Theo untuk mengambil makanan yang udah dimasak. Pada pembukaan tersebut, Jackie ternyata sengaja mengundang Dimitri untuk datang ke villa agar dia bisa mencicipi makanan yang udah dibuat oleh Theo. Abby pun lalu berterima kasih karena Yanis udah banyak membantu pekerjaan ini, dan di sisi lain, Jackie ternyata juga berhasil mengumpulkan para pembeli beserta penawaran mereka. I'm sure the villa will sell. Oh, we've already gotten several offers. Setelah pekerjaan mereka udah selesai, Abby kemudian datang menemui Theo untuk memberitahu kalau besok dia akan kembali ke Amerika. Di sana, Theo mengaku kalau dia merasa takut kehilangan Abby, tapi sesuai dengan perjanjian mereka di awal, Theo juga sadar kalau hari ini akan menjadi perpisahan mereka. afraid of losing you. Beberapa saat kemudian, Nicholas tiba-tiba datang ke tempat itu, sehingga Abby langsung mengantarnya ke meja khusus yang udah disiapkan oleh Theo. Theo pun lalu menyajikan makanan yang biasa dibuat oleh mendiang ibunya, yang membuat Nicholas jadi merasa bangga dan akan mendukung keinginan Theo sebelum dia siap mewarisi perusahaannya. I risk the memories I have of this place. Might replace them. Sebelum Nicholas pergi dari restoran tersebut, dia sempat memberikan hadiah kepada Theo berupa buku resep yang ditulis oleh Sofia. Di sisi lain, Abby merasa ragu untuk kembali ke Amerika, sehingga keesokan paginya dia datang ke restoran untuk memberitahu Theo yang nggak taunya sedang menyendiri di amfiteater. Ketika mereka bertemu, Abby langsung mengatakan kalau dia batal pulang ke Amerika,
dan ingin melanjutkan kebersamaan mereka dalam mengelola restoran. Pada saat itu, Theo juga memberitahu kalau sang ayah telah membeli Villa Sofia dengan nama pribadi, dan karena villa tersebut diberikan kepada Theo, dia akhirnya mengajak Abby untuk hidup bersama. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Greek Recipe for Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.